Media Cina mulai panik menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Mereka menyoroti dua pemain naturalisasi baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang menjadi perhatian jelang pertandingan ini. Cina akan menghadapi timnas Indonesia di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Menurut media Cina, Sohu, Hilgers dan Reijnders harus diwaspadai karena mereka bermain di Eredivisie, Liga Top Belanda. Hilgers, yang menjadi B andalan Twente, bahkan baru saja menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, sebelumnya mengejutkan dunia dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di pertandingan awal kualifikasi. Kini, dengan tambahan Hilgers dan Reijnders, kekuatan skuad Garuda dinilai meningkat 2 kali lipat. Pertandingan Cina melawan Indonesia diprediksi akan berjalan ketat. Media Cina memperkirakan laga pada 15 Oktober mendatang akan menjadi pertarungan yang sengit. Kiper FC Dallas, Martin Paes, punya kebiasaan baru saat bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelum memulai sesi latihan, Paes selalu menemui pelatih Shin Tae-yong terlebih dahulu di kamar hotelnya. Kami mengobrol dengan baik, tentu saja dengan para penerjemah, tetapi kami menetapkan standar yang jelas untuk latihan dan pertandingan, diujar Paes seperti dilansir dari laman resmi FC Dallas. Paes akan memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun itu merasa sangat senang menjadi bagian dari skuad Garuda, dan merasakan sambutan hangat dari rekan-rekannya. Paes mengakui pentingnya membangun kedekatan dengan tim karena dalam waktu dekat mereka akan menghadapi pertandingan besar. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 2 poin, hasil dari 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memanggil 2 pemain cedera untuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menghadapi Australia pada 10 Oktober dan timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Salah satu pemain yang dipanggil adalah kapten tim, Wu Lei, meski sedang dalam masa pemulihan usai mengalami cedera tulang rusuk saat bermain untuk Shanghai Port. Wu Lei, pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, saat ini kesulitan bernapas dan masih merasakan sakit di area yang cedera. Selain Wu Lei, pemain naturalisasi, Alan, juga dipanggil meski absen dalam pertandingan Liga terakhir akibat cedera paha. Kehadiran 2 pemain yang sedang cedera ini memicu kekhawatiran, namun pelatih Branko Ivankovic tampaknya masih berharap keduanya dapat pulih tepat waktu untuk membantu Cina mengamankan poin pertama mereka setelah 2 kekalahan awal dari Jepang dan Arab Saudi. Cina saat ini berada di posisi sulit di grup C, dan laga melawan Australia serta Indonesia akan sangat krusial untuk menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar terbaru datang dari media Cina yang mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap kemajuan pesat timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers dan Eliano Reijnders membuat media Cina mendesak agar Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, segera mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan mereka. Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers dan Reijnders, yang akan segera menjalani sumpah WNI, berpotensi memperkuat skuad Garuda di laga tersebut. Kehadiran mereka membuat PSSI menjadi sorotan, terutama oleh media Cina, Sohu, yang memuji efisiensi PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan. Sohu bahkan menyoroti penampilan Hilgers saat membantu FC Twente menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Bek tangguh berusia 23 tahun itu dinilai tampil impresif dan memberikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, media Cina mulai mendesak CFA agar segera menaturalisasi pemain bintang Ajax, Kian Fitzjim. Meskipun telah tampil apik bersama Ajax, proses naturalisasi kian tampaknya masih terhambat. Dengan langkah cepat PSSI dalam menambah kekuatan lewat pemain naturalisasi, persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi semakin ketat. Cina kini dihadapkan pada tantangan besar menghadapi timnas Indonesia yang semakin solid. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara mengenai polemik pemain naturalisasi di skuad Garuda. Menurutnya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat kontribusi para pemain naturalisasi. Bahkan, berkat hasil tersebut, peringkat FIFA Indonesia naik hingga 4 tingkat.
Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, kita bisa berada di posisi ini sekarang. Kalau peringkat FIFA kita terus naik, sepak bola Indonesia akan semakin kuat dan tidak mudah runtuh seperti sebelumnya. Shin juga membantah anggapan bahwa pemain naturalisasi menghambat pemain lokal. Ia mengajak masyarakat untuk melihat dampak besar yang diberikan oleh para pemain ini, termasuk memperkuat tim dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga memastikan bahwa pemain lokal dari Liga 1 tetap memiliki kesempatan besar untuk memperkuat tim nasional, selama mereka konsisten menunjukkan performa terbaik. Dengan sinergi pemain naturalisasi dan talenta lokal, Shin optimis Indonesia bisa terus memperkuat posisinya di kancah sepak bola dunia. Shin Tae-yong berharap dukungan penuh dari masyarakat, dan meminta untuk melihat potensi besar yang sedang dibangun bersama Timnas Indonesia. Jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajik mulai memanaskan suasana menjelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Talajik menegaskan bahwa timnya punya hasil yang lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, yang tampil gemilang dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan menahan Australia tanpa gol, akan menghadapi tantangan baru saat bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Meskipun Indonesia datang sebagai underdog, performa impresif di dua laga awal membuat skuad Merah Putih, di bawah asuhan Shin Tae-yong, menjadi ancaman serius. Di sisi lain, Bahrain memulai kampanye mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Australia, tetapi harus menelan kekalahan telak 0-5 dari Jepang di kandang sendiri. Meskipun demikian, Dragan Talajik tetap optimis. Kami akan belajar dari kekalahan ini, tetapi kami sudah mengumpulkan 3 poin dari Australia dan Jepang, ujarnya. Saat ini, Bahrain duduk di posisi ketiga klasemen grup C, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 2 poin. Talajik menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi kesempatan bagi timnya untuk kembali ke jalur kemenangan. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Setelah menahan imbang Australia, skuad Garuda kini bersiap menghadapi Bahrain dan Cina. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyatakan optimisme bahwa Indonesia bisa meraih poin di laga melawan Bahrain dan Cina. Dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan awal melawan Arab Saudi dan Australia, seluruh pemain semakin termotivasi untuk meraih hasil terbaik, ujar Sumarji dikutip dari situs resmi PSSI. Pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pujian kepada para pemainnya atas performa mereka di 2 laga sebelumnya. Menurutnya, soliditas lini belakang yang dikomande oleh Jai Itzes dan Rizky Ridho menjadi kunci sukses Indonesia dalam menahan serangan Australia. Para pemain sangat bekerja keras dan bermain bagus. Jadi saya puas karena mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, ucap Shin Tae-yong. Selain itu, ST juga menyoroti kekuatan mental Timnas Indonesia yang dianggap setara dengan Australia, meski dihadapkan pada tekanan yang intens. Pertahanan kuat Indonesia juga terlihat saat menahan gempuran Arab Saudi di laga sebelumnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain diharapkan mampu menjaga kondisi fisik dan tetap bebas cedera jelang laga penting ini. Timnas Indonesia harus siap mental menghadapi tantangan baru saat bertandang ke Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman kali ini bukan hanya dari lawan di lapangan, tetapi juga dari teror sinar laser yang bisa mengganggu fokus para pemain. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyoroti ancaman ini dan menyebut tim pelatih sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Menurutnya, teror sinar laser pernah terjadi saat Bahrain menjamu Jepang, dan kini dikhawatirkan bakal terulang saat Timnas Indonesia bermain di Bahrain National Stadium. Sumarji menyatakan pentingnya memperkuat mental para pemain untuk menghadapi situasi tidak sportif ini. Bahkan, Kedutaan Besar Indonesia di Bahrain sudah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Namun, jika teror sinar laser tetap terjadi, para pemain diingatkan untuk tetap fokus dan tidak panik. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C.